Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau bahas 7 rahasia investor sukses. Ini merupakan kompilasi dari pandangan-pandangan para investor ternama seperti Warren Buffett, Peter Lynch, Carl Icahn, bahkan termasuk Mark Cuban, salah satu pendiri Yahoo. Dan kita akan lihat yuk gimana sih rahasia investasi menurut mereka semua. Let's check this out. Oke, pertama, selalu hindari jebakan hutang. Kenapa? Karena hutang itu bahaya. Mark Cuban pernah bilang begini, ketika kamu tiba-tiba punya uang besar, hal apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Bukan beli rumah, bukan investasi, bukan deposito, tapi apa? Kamu harus segera lunasi hutang kamu. Utamanya ke hutang kartu kredit. Kenapa? Karena bunganya itu besar sekali. Orang mungkin bilang, aduh paling cuma 1% sebulan, 2% sebulan, apa benar begitu? Iya, kalau segera kamu lunasi. Tapi kalau kamu biarkan itu berlarut-larut, bunga dari kartu kredit itu bisa lebih dari 21% setahun. Imagine, ada sebuah saham yang kamu sudah yakin kalau kamu beli, besok dia akan minus 21%. Kamu beli nggak saham itu? Enggak kan? Nah, itu sama seperti kartu kredit. Kenapa? Begitu kamu punya uang, hal yang kamu harus prioritaskan bukan investasi, bukan beli emas, no, tapi lunasi hutang kamu. Ini begitu penting, bahkan Warren Buffett, investor terhebat dunia, dia berkali-kali bilang kepada para investornya, kepada teman-temannya, kepada pemegang saham, salah satu jebakan yang paling berbahaya di dunia keuangan itu adalah jebakan kartu kredit. Kenapa? Karena bunganya bunga berbunga. Bunganya bukan 1% setiap bulan, tapi bulan depan itu kamu kena lagi bunga 1% di atas bunga 1% yang kamu belum bayar. Bahkan Warren Buffett sendiri bilang itu salah satu hal yang sangat berbahaya. Warren Buffett tidak punya kartu kredit loh. Selalu hindari hutang-hutang yang tidak produktif. Contohnya apa? Kamu kredit mobil atau kamu beli motor baru, itu salah satu contoh yang tidak produktif. Kecuali mobil itu kamu gunakan untuk, kamu bikin usaha rental mobil, atau kamu buka usaha travel antar kota, itu baru ada gunanya. Tapi untuk hutang-hutang yang tidak produktif, apalagi hanya untuk gaya hidup, kamu harus segera hindari. Hutang buat beli handphone baru, hutang untuk beli sepatu baru, hutang untuk beli mobil baru. Kenapa? Karena nilainya akan terus terdepresiasi. Terdepresiasi itu artinya nilainya akan terus-terus berkurang seiring waktu. Berbeda dengan investasi saham. Semakin lama nilainya semakin tinggi, semakin mahal, kamu semakin untung. Kalau kamu beli mobil, apa yang terjadi? Peter Lynch pernah bilang mobil paling mahal di dunia adalah mobil baru. Kenapa? Karena begitu kamu beli, keluar dari dealer, 5 menit aja, baru keluar 5 menit di terasnya dealer, itu langsung jadi mobil bekas. Mobil baru kamu, tadinya harganya 300 juta kamu beli, begitu keluar dari dealer, harganya jadi 250 juta. Langsung tekor. Jadi, salah satu hal yang paling bodoh menurut Peter Lynch adalah beli mobil baru. Dan dia hindari itu. Peter Lynch usianya sekarang udah lebih dari 60 tahun. Sampai saat ini dia hanya beli mobil 2 kali seumur hidupnya. Ini adalah prinsip-prinsip investasi yang dipegang oleh orang-orang seperti Peter Lynch dan Warren Buffett. Yang kedua, kebiasaan dan strategi yang paling sering dilakukan oleh investor sukses adalah selalu investasi leher ke atas. Apa yang dimaksud dengan investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas maksudnya investasi kepada diri kamu sendiri. Ini adalah investasi yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kamu beli emas, mungkin kamu bisa dicopet. Tapi investasi leher ke atas itu adalah investasi yang akan terus melekat dan tidak bisa dicuri dari diri kamu. Contohnya apa investasi leher ke atas? Itu investasi terhadap pengembangan diri sendiri. Kamu ikut kursus, kamu ikut training, kamu ikut seminar, kamu baca buku. Itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh investasi leher ke atas. Ini akan bisa membantu kamu untuk mendapatkan network baru, kenalan baru, atau bahkan ide bisnis yang baru. Yang ketiga, diversifikasi. Ingat, diversifikasi artinya jangan taruh semua telur ke dalam satu keranjang. Diversifikasi artinya kamu mendistribusikan resiko ke banyak tempat. Kalau kamu hari ini punya uang 10 juta, terus 10 juta ini kamu taruh semuanya di satu saham, itu namanya resiko besar. Kenapa? Tidak ada jaminan emiten itu tidak bangkrut, tidak ada jaminan perusahaan itu tidak kehilangan customer-nya, tidak ada jaminan harga sahamnya akan terus naik. Jadi kamu harus selalu ingat, bahkan Warren Buffett, Bill Gates, Peter Lynch itu selalu bilang diversifikasi.
Diversifikasi itu bukan hanya di saham. Kamu juga bisa diversifikasi ke aset-aset lainnya. Contohnya reksadana. Dan reksadana masih banyak lagi jenisnya. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, dan banyak lagi. Lalu kamu juga bisa diversifikasi ke aset produktif lainnya. Seperti misalkan kamu investasi dalam bentuk, gue beli kos-kosan, gue beli sawah, gue beli kebun. Itu salah satu diversifikasi terhadap aset yang produktif. Ingat ya, ada 3 jenis aset, videonya pernah kita bikin, kamu harus cek itu. Lalu, diversifikasi ke dalam sektor saham, ini juga yang harus kamu ingat. Kenapa? Kalau seandainya kamu punya uang 10 juta, lalu 10 juta itu kamu taruh di satu sektor tekstil. Oke Pak, saya diversifikasi, saya beli sahamnya Sritex, saya beli sahamnya Pan Brothers, lalu saya beli sahamnya Ricci, itu semua perusahaan tekstil. Kalau duit kamu taruh ke satu sektor yang sama, resikonya tinggi. Kenapa? Tidak ada jaminan penjualan tekstil akan terus naik. Yang kedua, tidak ada jaminan harga benang, harga kapas tidak akan naik. Yang ketiga, juga tidak ada jaminan bahwa customer akan terus memesan atau membeli produk garment atau tekstil dari perusahaan itu. So, apa yang harus dilakukan? Peter Lynch bilang, selalu diversifikasi minimal ke 3 jenis sektor, bukan 3 saham ya, tapi 3 sektor. Kamu usahakan jangan semuanya kamu bertumpu di satu sektor. Kalau saya maksimal hanya 2 saham di satu sektor. Jadi misalkan kalau saya sudah punya sahamnya BBYB, saya sudah punya sahamnya BDMN, sektor perbankan. Kalau saya ada uang lebih, saya tidak mau lagi masuk ke perbankan. Mungkin saya akan masuk ke pertambangan, mungkin saya akan masuk ke pariwisata, mungkin saya akan masuk ke sektor logistik. Tetapi tidak akan berhubungan dengan sektor yang sudah ada. Menurut saya maksimum ada 2 emiten di sebuah sektor yang sama. Kecuali kamu tahu strategi apa yang kamu lakukan. Yang keempat, selalu hindari jebakan Batman. Ingat, di Bursa Efek, jebakan Batman ada di mana-mana. Ada yang bilang, oh besok harga minyak to the moon, kita harus beli saham-saham minyak. Lalu ada lagi jebakan Batman bilang, oh ternyata bioskop banyak yang bangkrut karena ada situs-situs buat streaming bajakan. Lalu ada lagi teman kamu tiba-tiba bilang, nggak menarik nih sektor batubara karena orang sekarang mau pakai tenaga solar atau tenaga matahari. Jadi itu sebuah noise dan mungkin sebuah jebakan yang kamu harus verifikasi lagi ceritanya. Satu yang saya lihat, jebakan Batman di dunia saham seringkali yang buat bukan Batman, tapi lu sendiri. Ini yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Karena lu punya ketakutan gue ketinggalan masuk di saham tertentu, lu akhirnya ikut-ikutan masuk di harga tinggi. Lu sudah menakuti diri lu sendiri, lu masang jebakan buat diri lu sendiri. Percaya nggak? Banyak investor di Bursa Efek hobinya menjebak diri sendiri. Akibatnya apa? Cut loss. Jadi orang punya hobi, kena jebakan Batman yang dia bikin sendiri, habis itu cut loss. Padahal beli saham itu bukannya beli di harga tinggi, jual di harga rendah ya. Kamu harus lakukan sebaliknya. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Jebakan Batman yang kedua yang paling menyeramkan adalah timing the market. Timing the market ini apa? 5 dari 6 orang yang saya temui selalu berusaha timing the market. Mereka selalu bilang, Ben gue gak mau masuk pariwisata, nanti aja tunggu tahun 2022. Ya, Panorama harganya udah naik 200% lebih, telat lu kemana aja. Jadi banyak orang itu selalu melihat timing the market, jangan. Itu salah. Atau ada orang yakin saham ini akan turun berapa tahun lagi. Menurut saya, sangat sedikit orang punya kemampuan untuk melakukan itu. Untuk membuat prediksi tentang waktu, kapan suatu saham akan naik atau turun. Pada umumnya itu tidak bisa ditebak. Itu tidak bisa diprediksi. So, kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak bisa diprediksi, yang harus kamu lakukan apa? Ketika kamu melihat sebuah saham, dan tadi ya, belinya di bawah, jangan di atas, dan kamu sudah masuk ke sana, kamu jangan pernah terburu-buru menjual. Kenapa? Karena banyak orang menjadi sukses di Bursa Efek, bukan karena sering jual beli, no. Karena dia sering beli, dan dia tahan. Kapan jualnya? Ketika harganya naik. Ingat, jangan menjebak diri sendiri. Dan yang kedua, jangan berusaha untuk memprediksi market. Ingat prinsip lebih awal, lebih baik. Maksudnya apa? Kamu jangan tunda-tunda, kamu jangan tunggu-tunggu, oh nanti deh gue kalau punya duit 100 juta gue baru mau investasi. Atau, tunggu deh nanti kalau duit gue udah 1 miliar gue baru mau investasi. No. Never do that. Lu harus segera investasi secepat mungkin, sedini mungkin. Ketika itu memungkinkan buat
kamu buat lakukan investasi, katakan uang kamu hanya 5 juta atau 10 juta, kamu harus segera lakukan investasi. Kamu lihat contohnya adalah saham Bank BCA atau BBCA. Kalau kamu taruh uang kamu di Bank BCA 15 tahun lalu, kamu taruh uang kamu senilai 8 juta rupiah, dan kamu biarkan selama 15 tahun, 8 juta rupiah kamu sudah naik menjadi 160 juta. Jadi bayangkan, ketika dulu kamu punya uang 8 juta rupiah, kamu beli iPhone. Nggak apa-apa dong, fondasi rumah rubuh, yang penting kita udah pakai. Tunjukin dong. Kamu jangan berasa beruntung, oh gue dapat handphone baru, bukan. Ketika saat itu kamu beli iPhone, kamu sudah rugi 160 juta. Kalau kamu punya mindset itu, oh gue beli ini gue rugi 160 juta, lu akan pikir 2 kali, gue beli iPhone apa beli Xiaomi ya? So, think again. Yang keenam, dan ini yang paling penting, dan ini salah satu yang sering diajarkan oleh Benjamin Graham juga, itu adalah ilmu sabar. Nah, ilmu sabar ini nggak ada kuliahnya nih. Kamu ambil jurusan teknik, kamu ambil jurusan hukum atau psikologi. Ilmu sabar ini hanya bisa kamu latih seiring waktu. Maksudnya apa? Investasi, di dunia investasi itu tidak ada orang yang jadi kaya dalam waktu 1 detik, 1 hari, 1 bulan. No. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun bagi Warren Buffett untuk menjadi miliarder. Jadi itu bukan proses 1 malam. Dan untuk melatih kesabaran itu hanya ada 2 jalan. Yang pertama ingat, buy and hold. Beli, lalu kamu tahan. Jangan jual beli, jual beli, jual beli. Yang ada lu cuma kasih komisi ke sekuritas lu. Mau kamu untung, mau kamu rugi, setiap kamu jual, setiap kamu beli, kamu udah bayar berapa 0,3% untuk komisi sekuritas. Bukannya kamu makin kaya, malah sekuritas yang tambah kaya. Jadi cukup beli, lalu kamu tahan. Ketika harganya sudah naik tinggi, baru kamu jual. Ilmu sabar itu harus kita praktekkan untuk menunda-nunda keinginan yang tidak perlu. Kamu harus belajar membedakan keinginan dan kebutuhan. Beli sepatu Adidas baru, itu keinginan atau kebutuhan. Mungkin kamu masih punya sepatu lain, berarti kamu nggak butuh, kamu nggak perlu amat. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang perlu kamu untuk miliki. Mungkin kamu perlu data, mungkin kamu perlu pulsa, mungkin kamu perlu bayar listrik rumah, kamu mungkin perlu bayar air, itu adalah contoh kebutuhan. Tapi kalau kamu ganti handphone setiap tahun, ganti laptop setiap tahun, beli baju baru setiap tahun, beli sepatu baru setiap tahun, kamu harus mulai pikir, itu keinginan atau kebutuhan? Apakah gue orang yang sabar atau tidak? Apakah gue orang bisa menunda kepuasan sementara untuk goal yang lebih jauh? Ingat ya, tadi kita udah kasih contoh, 8 juta bisa berubah jadi 160 juta kalau kamu sabar. Yuk, mulai belajar, praktikan ilmu sabar. Yang ketujuh, dan ini yang saya sudah pernah bilang, gaya hidup hemat. Ingat ya, Warren Buffett cuma mau beli mobil yang ada bekas tabrakan atau penyok. Warren Buffett rumahnya masih sama dengan rumah yang dia beli berpuluh-puluh tahun lalu. Warren Buffett juga masih pakai handphone yang jelek, dia tidak upgrade handphone setiap hari kayak seperti kamu. Dan setelah saya lihat lagi, bahkan Mark Zuckerberg aja dia ke kantor naik mobil Honda Jazz. Peter Lynch saja naik mobil yang udah usianya 26 tahun. Jadi buat apa kita gaya hidup berfoya-foya, jangan mudah tergoda. Selalu ingat, investor itu selalu dekat dengan yang namanya gaya hidup hemat. Warren Buffett bisa tahan cuma bayar $3 tiap pagi dia sarapan, selalu sama, bayarnya cuma $3. Sebegitu hematnya dia. Kalau kamu, gimana? Jadi, gimana menurut kamu soal 7 rahasia investor sukses ini? Ini sudah berhasil membawa banyak orang sukses di dunia investasi. Kalau kamu mau jadi bagiannya, kamu siap tidak lakukan 7 ini? Jangan lupa like and komentar di bawah ya. Salam cuan. See you.